Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Asmira dengan NIM 2310216P. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas membuat video pembelajaran keperawatan kritis dengan dosen pengampu Nurse Rian Nuari Pratama MKep, selaku dosen keperawatan kritis Institut Citra Internasional. Baiklah, kita masuk ke topik pembahasan keperawatan kritis, isu end of life, dan psikososial aspek dari keperawatan kritis. Latar belakang, semua orang akan mengalami apa yang dikenal sebagai pengalaman akhir hidup, end of life, dan proses kematian, dying. Hal ini dapat terjadi pada pasien kritis dengan penyakit terminal atau yang tidak dapat disembuhkan, baik dalam perawatan aktif maupun paliatif di rumah sakit maupun dalam komunitas. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas dari layanan perawatan akhir hidup, end of life, antara lain peran dan kerjasama antara pasien, keluarga, serta pengambil keputusan, dan petugas kesehatan termasuk dokter, perawat, dan lainnya yang bekerja di rumah sakit maupun panti perawatan. Kebutuhan psikososial dari pasien perawatan kritis bergantung dari kondisi serta latar belakang dari pasien tersebut, termasuk kondisi kesehatan fisik, mental, budaya, kepercayaan, keluarga, dan sebagainya. Kemudian masuk ke poin prinsip-prinsip end of life. Yang pertama, menghargai kehidupan dan perawatan dalam kematian. Kemudian yang kedua, hak untuk mengetahui dan memilih. Yang ketiga, menahan dan menghentikan pengobatan dalam mempertahankan hidup. Yang keempat, sebuah pendekatan kolaboratif dalam perawatan. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, perawatan non-diskriminatif. Yang ketujuh, hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Yang kedelapan, perbaikan terus-menerus. Kemudian, isu end of life. Pengertian end of life. End of life merupakan salah satu tindakan yang membantu meningkatkan kenyamanan seseorang yang mendekati akhir hidup. Dikutip dari Ichiko 2016. End of life care adalah perawatan yang diberikan kepada orang-orang yang berada di bulan atau tahun terakhir kehidupan mereka. Dikutip dari NHS Choice 2015. End of life akan membantu pasien meninggal dengan bermartabat. Pasien yang berada dalam fase tersebut biasanya menginginkan perawatan yang maksimal dan dapat meningkatkan kenyamanan pasien tersebut. End of life merupakan bagian penting dari keperawatan paliatif yang diperuntukkan bagi pasien yang mendekati akhir kehidupan. Teori The Factful End of Life (EOL). Teori Factful EOL ini berfokus kepada 5 kriteria utama dalam perawatan end of life pasien, yaitu yang pertama, bebas nyeri. Bebas dari penderitaan atau gejala distres adalah hal yang utama yang diinginkan pasien dalam pengalaman end of life. 2. Merasa nyaman. Sebagai kebebasan dari ketidaknyamanan, keadaan tentram dan damai, dan apapun yang membuat hidup terasa menyenangkan. Kemudian yang ketiga, merasa berwibawa dan dihormati. Setiap akhir penyakit pasien adalah ingin dihormati dan dinilai sebagai manusia. Kemudian yang keempat, merasa damai. Damai adalah perasaan yang tenang, harmonis, dan perasaan puas. Bebas dari kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Tenang meliputi fisik, psikologis, dan dimensi spiritual. 5. Kedekatan dengan keluarga. Kedekatan adalah perasaan menghubungkan antara manusia dengan orang yang menerima pelayanan. Ini melibatkan kedekatan fisik dan emosi yang diekspresikan dengan kehangatan dan hubungan yang dekat atau intim. Kemudian masuk ke pembahasan do not resuscitation atau DNR. Konsep do not resuscitation. Do not resuscitation (DNR) atau jangan lakukan resusitasi merupakan suatu tindakan di mana dokter menempatkan sebuah instruksi berupa informed consent yang telah disetujui oleh pasien ataupun keluarga pasien di dalam rekam medis pasien, yang berfungsi untuk menginformasikan staf medis lain untuk tidak melakukan resusitasi jantung paru atau RJP atau cardiopulmonary resuscitation (CVR) pada pasien. American Heart Association (AHA) mengganti istilah DNR (Do Not Resuscitation) dengan istilah DNAR (Do Not Attempt Resuscitation).
yang artinya adalah suatu perintah untuk tidak melakukan resusitasi terhadap pasien dengan kondisi tertentu, atau tidak mencoba usaha resusitasi jika memang tidak perlu dilakukan, sehingga pasien dapat menghadapi kematian secara alamiah. Sedangkan istilah DNR, do not resuscitate, mengisyaratkan bahwa resusitasi yang dilakukan akan berhasil jika kita berusaha. Dikutip dari Brewer 2008. Saat menghentikan RJP, menurut AHA 2015, Part 3, Ethical Issue. 1. Situasi membahayakan penolong, cedera serius atau mengancam kematian. Yang kedua, tanda pasti kematian, irreversible. Rigor mortis yaitu tahap ketiga setelah kematian di mana otot-otot mengeras dan menjadi kaku. Kemudian decapitation. Yang ketiga, Palliative Advance Directive. Yang keempat, DNR order. B. Tahapan DNR. Yang pertama, sebelum menulis form DNR, dokter harus mendiskusikannya dengan pasien atau seseorang yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga pasien. Semua hal yang didiskusikan harus didokumentasikan dalam rekam medis. Kemudian yang kedua, formulir DNR harus ditandatangani oleh pasien atau oleh pembuat keputusan yang diakui atau dipercaya oleh pasien. Jika pasien tidak dapat membuat atau berkomunikasi kepada petugas kesehatan. Yang ketiga, dokter dan pasien harus menandatangani formulir tersebut, menegaskan bahwa pasien akan diakui secara hukum keputusan perawatan kesehatannya ketika telah memberikan persetujuan instruksi DNR. Yang keempat, beberapa standar yang harus dilakukan pada saat